Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini saya akan membawakan materi berjudul Administrasi Gereja Baru yang dikaitkan dengan dimensi yang pertama, yaitu dimensi Alkitab, teologi, dan doktrin atau dogma. Gereja di tengah penata layanannya diperhadapkan dengan berbagai macam hambatan maupun tantangan, baik secara internal maupun secara eksternal. Oleh karena itu, saat ini kita mau diperlengkapi melalui materi administrasi gereja baru ini. Administrasi gereja baru atau yang disingkat dengan AGB merupakan sebuah cara pandang dalam gereja dan merupakan suatu sistem kepemimpinan dalam gereja. AGB bukan merupakan hal yang baru dalam lingkup gereja. Sebelum AGB hadir, administrasi gereja lama terlebih dahulu hadir, di mana AGL ini banyak digunakan di gereja pada saat ini. Namun, AGL tidak efektif. Mengapa demikian? Karena AGL memiliki cara pandang yang bertolak belakang dengan AGB, yang dimana AGB bersesuaian dan berdasarkan pada firman Tuhan atau Alkitab. Mari kita lihat beberapa cara pandang dari AGL maupun AGB. Yang pertama, cara pandang AGL. Cara pandang AGL menganggap bahwa gereja hanyalah sebatas bait Allah. Kemudian yang kedua, gereja sulit untuk dibaharui. Kemudian yang ketiga, perangkat gereja di dalamnya berfokus hanya pada kedudukan atau jabatan, yang membuat mereka tidak fokus pada fungsinya. Kemudian yang paling penting adalah orang-orang yang terdapat dalam AGL miskin akan firman Tuhan dalam dirinya. Kemudian selanjutnya cara pandang dari AGB. Cara pandang dari AGB menganggap bahwa gereja merupakan suatu wadah pembinaan warga gereja. Kemudian yang kedua, bahwa perangkat gereja berfokus pada fungsi mereka masing-masing. Karena fungsi, tugas tanggung jawab tersebut adalah yang terpenting. Kemudian yang selanjutnya, bahwa gereja harus dan mau untuk dibaharui. Itu yang terpenting. Kemudian yang terakhir yang tidak kalah pentingnya, bahwa kita sebagai umat Tuhan yang percaya kepadanya merupakan teman sekerja Allah. Arti dari AGB itu sendiri adalah tatanan atau dasar yang tetap berlandas pada Alkitab firman Tuhan dan memperhatikan nilai-nilai teologi dan ilmu administrasi pastinya, yang dimana dapat diaplikasikan dalam berbagai macam dimensi kehidupan, khususnya dalam lingkup gereja. Kemudian, keterkaitan antara AGB dan dimensi yang pertama ini dapat kita lihat dalam beberapa contoh ayat Alkitab. Yang pertama, seperti dalam Yeremia 29 ayat 11, yang bisa kita tarik kesimpulannya bahwa Tuhan Allah adalah administrator yang agung, bijak, dan terbaik, karena Ia telah merancangkan rancangan damai sejahtera bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Kemudian yang kedua, dalam Yohanes 6 ayat 63 dikatakan bahwa gereja bertumbuh dan berkembang melalui tuntunan Roh-Nya yang kudus. Oleh karena itu, kita dianjurkan untuk mengikuti AGB karena AGB mencerminkan ajaran Yesus Kristus. Kesimpulannya adalah bahwa seiring berkembangnya zaman, seiring juga berkembang dan bertumbuhnya gereja bersama Yesus Kristus, jangan sampai kita stuck di AGL yang menyebabkan banyak penyakit atau permasalahan yang hadir di tengah kehidupan lingkup gereja. Oleh karena itu, AGB menjadi alternatif bagi gereja untuk menyikapi setiap tantangan dan hambatan yang hadir di dalam kehidupan lingkup
gereja itu sendiri. Dan yang terakhir, AGB bukan merupakan dogma atau doktrin yang baru, melainkan suatu yang sudah dikenal oleh setiap umat Kristen yang percaya kepada Yesus Kristus. Mungkin video kali ini sampai sini dulu. Sampai bertemu di video-video yang akan datang, khususnya membahas tentang materi administrasi gereja baru di dimensi-dimensi berikutnya. Selamat malam dan terima kasih banyak.